Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kelas 10 SMA, di video kali ini kita akan menjabarkan materi tentang gerak parabola. Jadi di video sebelumnya sudah kita jabarkan materi tentang GLB dan GLBB. Nah, untuk konsep GLB dan GLBB tersebut tetap kita gunakan dalam pembahasan gerak parabola ini. Apa saja sih poin-poin yang akan kita bahas dalam gerak parabola ini? Sebetulnya ada 3 poin yang harus adik-adik pahami. Yang pertama tentu tentang konsep dasar apa itu gerak parabola, kemudian besaran-besaran fisika yang digunakan dalam pembahasan gerak parabola ini, serta tentang penerapan konsep gerak parabola ini dalam pemecahan soal dan permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih bentuk penjabaran dari poin-poin materinya? Sekarang kita langsung lihat ke papan tulis. Ya, sekarang kita langsung lihat untuk poin yang pertama, yaitu tentang konsep dasar gerak parabola. Jadi kalau sudah ada kata-kata gerak parabola, kakak yakin dalam kepala adik-adik pasti sudah terlintas, pasti lintasan dari gerak benda itu berupa garis melengkung. Karena kan kalau untuk parabola itu juga sudah ada dibahas dalam materi matematik. Nah, kalau dalam fisika ternyata gerak parabola itu terjadi karena suatu benda dilempar dengan sudut tertentu. Jadi itu kata kuncinya ya. Ini ketika suatu benda kita lempar dengan sudut tertentu. Sudut kita simbolkan dengan theta. Nah, kalau suatu benda itu sudah kita lempar dengan sudut tertentu, pasti lintasan yang dibentuk oleh benda itu berupa parabola atau lintasannya melengkung. Selain itu, dalam bahasan gerak parabola, di sini ternyata dia berlaku konsep GLB dan GLBB, yaitu perpaduan konsep GLB, gerak lurus beraturan, dengan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi bagi adik-adik yang belum paham betul tentang konsep GLB dan GLBB, kakak harapkan adik-adik bisa menonton kembali penjabaran videonya. Karena kalau misalnya adik-adik nggak paham antara GLB dan GLBB itu akan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan seputar gerak parabola ini. Nah, karena dia perpaduan GLB dan GLBB dan bentuk lintasannya melengkung, kita lihat di gambar. Ini beda 3 buah gambar ini. Kalau gambar yang pertama, bentuk lintasan parabola atau melengkungnya penuh. Jadi ada titik awal, ada titik akhir, dan ada ketinggian maksimum. Kalau gambar yang kedua dan gambar yang ketiga, ini merupakan gambar setengah parabola. Oke, bedanya kalau gambar yang kedua, ini bendanya bergerak dari ketinggian maksimum. Kalau gambar yang ketiga, bendanya bergerak dari titik awal sampai ke ketinggian maksimum. Tapi tetap, bagaimanapun bentuk gambarnya tetap berlaku konsep GLB dan GLBB. Nah, dari gambar di sini kan ada 2 sumbu ya, ada sumbu Y dan sumbu X. Di sini juga ada sumbu Y, sumbu X. Ini juga sumbu X dan sumbu Y. Nah, sepanjang sumbu X itu berlaku konsep GLB. Ini sepanjang sumbu X berlaku konsep GLB. Sedangkan sepanjang sumbu Y berlaku konsep GLBB. Oke, adik-adik, itu dia konsep dasar yang harus adik-adik pahami dalam pembahasan gerak parabola. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk poin yang kedua, yaitu tentang besaran-besaran fisika yang kita gunakan dalam konsep gerak parabola ini. Nah, karena dalam gerak parabola berlaku tadi konsep GLB dan GLBB, GLB sepanjang sumbu X dan GLBB sepanjang sumbu Y. Nah, untuk besaran yang pertama kita lihat untuk kecepatan awal, kemudian kecepatan pada saat T tertentu, dan menentukan posisi yang ditempuh oleh benda pada saat T tertentu. Nah, kita lihat di gambar. Di sini kan yang pertama tadi kecepatan awal. Misalnya ini adalah benda yang akan kita
lempar supaya dia membentuk lintasan parabola seperti ini. Supaya dia membentuk lintasan seperti ini, kan kita lempar, berarti kita kasih kecepatan awal untuk si benda. Misalnya kecepatan awalnya sini. Oke, ini adalah V0. Syarat supaya dia membentuk lintasan parabola, tadi si benda itu kita lempar dengan sudut tertentu, theta. Oke ya, dan karena dia membentuk sudut tertentu, berarti harus kita proyeksikan dulu. Adik-adik ingat kembali konsep vektor yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Dan untuk proyeksinya tentu ada yang sejajar sumbu X, ini adalah nilai dari V0X, dan ada garis proyeksi yang sejajar dengan sumbu Y, ini adalah V0Y. Oke. Kemudian pada suatu waktu, ini kan bendanya tetap bergerak karena kita lempar. Misalnya pada suatu waktu benda itu mencapai titik ini. Kita mau menentukan berapa atau di mana posisi benda ini pada saat T tertentu. Kalau kita lihat dari koordinat kan ini langsung aja kan. Ini untuk variabel X-nya, kemudian ini untuk variabel Y. Oke, dan pada suatu waktu juga benda akan mencapai ketinggian maksimum. Jadi ini ada ketinggian maksimum yang dicapai oleh benda tersebut, dan ada pula titik terjauh yang dicapai oleh benda, atau kita simbolkan dengan X maksimum. Oke, sekarang bagaimana sih cara menentukan variabel-variabel ini? Kita lihat ke tabel supaya adik-adik bisa langsung membedakan konsep GLB dan GLBB yang berlaku dalam pembahasan gerak parabola ini. Untuk yang pertama, untuk kecepatan awal. Kecepatan awal yang sejajar dengan sumbu X, tadi kita simbolkan dengan V0X. Karena garis V0X dekat dengan sudut, berarti V0X di sini nilainya adalah V0 cos theta. Paham ya? Nah, berarti untuk V0Y, kawan cos tentu sin. Jadi V0Y, V0 sin theta. Kemudian untuk kecepatan pada saat T tertentu, berarti di sini kita simbolkan dengan VTX. Kalau untuk sumbu Y tentu VTY. Tadi sepanjang sumbu X berlaku konsep GLB. Ada diingat kembali, ciri-ciri dari GLB kecepatannya itu selalu tetap. Berarti kecepatan untuk yang sejajar komponen X pada waktu tertentu tentu nilainya tetap akan sama dengan V0 X, yaitu sama dengan V0 cos theta. Sedangkan sepanjang sumbu Y ini berlaku konsep GLBB. Kecepatannya berubah secara beraturan. Ingat kembali, untuk GLBB rumusnya ada 3 ya. Yang pertama VT sama dengan V0 tambah kurang A kali T. Yang kedua S sama dengan V0 kali T tambah kurang setengah AT kuadrat. Yang ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah kurang 2 kali A kali S. Itu bisa ada dilihat kembali di catatannya ketika pembahasan GLBB. Dan juga sudah kita bahas perbedaan antara GVA, GJB dan GVB ya, GVA, GVB dan GJB, gerak jatuh bebas. Nah, untuk menentukan kecepatan yang sejajar sumbu Y pada saat waktu tertentu bisa kita gunakan rumus yang pertama, yaitu VTY sama dengan V0Y tambah kurang A kita ganti dengan G. Kenapa kita ganti dengan G? Karena pergerakannya udah naik dan turun, berarti G dikali T. Paham ya? Berarti kan ini hampir sama rumusnya dengan GVA, GVB, dan GJB. Untuk 3 gerak itu kan tetap merupakan penerapan dari GLBB. Apa bedanya tanda positif dan negatif? Kalau kita lihat dari gambar gerak parabola tadi, nih ya. Nah, ini gerak parabola yang ditempuh oleh suatu benda ketika kita lempar dengan sudut tertentu. Nah, kapan kita pakai positif G? Tentu ketika arah gerak benda itu ke bawah. Negatif G kita pakai ketika arah gerak benda ke atas. Kenapa negatif ketika arah gerak benda ke atas? Karena benda itu melawan gravitasi. Misalnya ini ketinggian maksimum. Oke, nah
pada saat titik awal sampai ke ketinggian maksimum, dari sini sampai sini, arahnya kan ke atas, berarti kita pakai min G. Paham ya? Tapi setelah ketinggian maksimum sampai ke jarak terjauh, ini kan arahnya ke bawah lagi si benda. Berarti kita pakai positif G. Itu bedanya tanda positif dan tanda negatif. Nanti kalau misalnya ditanya kecepatan total pada saat T tertentu, Adik-adik kembali gunakan persamaan vektor, di mana VT itu nilainya sama dengan akar dari VTX atau V0X, nilainya sama, kuadrat, ditambah dengan VTY kuadrat. Oke ya, itu untuk menentukan kecepatan total pada saat T tertentu. Selanjutnya, untuk besaran yang ketiga, cara menentukan posisi pada saat T tertentu. Ingat kembali, rumus GLBB kan GLB cuma satu, V sama dengan S per T. Kalau mau mencari S, berarti S sama dengan V kali T. S-nya kita ganti dengan X, berarti X sama dengan V kali T. V-nya siapa? V0X. Dikali dengan T yang diketahui. Ini untuk menentukan posisi yang sejajar sumbu X. Kalau sumbu Y, kita gunakan rumus yang kedua dalam pembahasan GLBB. S kita ganti dengan Y. Y sama dengan V0Y kali T tambah kurang setengah GT kuadrat. Ketentuan positif negatifnya masih sama dengan yang di atas. Oke, itu untuk cara menentukan besaran-besaran fisika. Selain itu, adik-adik juga harus paham bagaimana cara menentukan ketinggian maksimum dan jarak terjauh. Itu juga merupakan besaran fisika yang harus dipahami dalam pembahasan gerak parabola. Kita lihat ya, ada istilahnya ketinggian maksimum atau ketinggian yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh si benda. Nah, apa syarat suatu benda bisa mencapai ketinggian maksimum? Ketinggian maksimum ini kita simbolkan dulu dengan H maksimum. Oke ya, syarat suatu benda mencapai ketinggian maksimum itu adalah ketika kecepatan akhir yang sejajar dengan sumbu Y-nya bernilai 0. Berarti syaratnya nilai VTY harus sama dengan 0. Nah, berapa atau bagaimana cara menentukan nilai ketinggian maksimum? Di sini adik-adik bisa langsung pakai cara cepat, di mana nilai H maksimum itu sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2 kali G. Ini rumus cepat untuk menentukan ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh suatu benda yang mengalami lintasan parabola. Nah, kalau ditanya kapan benda mencapai ketinggian maksimum, berarti kita berbicaranya adalah waktu benda mencapai H maksimum. Ya, mencapai H maksimum. Ini bisa kita simbolkan dengan T H max. Ini bisa pakai cara cepat juga, di mana nilainya adalah V0 sin theta dibagi dengan percepatan gravitasi. Oke, selain ketinggian maksimum, adik-adik juga harus paham bagaimana cara menentukan jarak terjauh. Jarak terjauh yang bisa dicapai oleh benda. Jarak terjauh ini kita simbolkan dengan X maksimum. Oke, X maksimum, atau di buku lain ada juga yang disimbolkan dengan R besar. Itu sama aja. Nah, cara menentukan besar jarak terjauh, rumusnya tuh hampir sama dengan rumus H maksimum. Tapi ini kalau misalnya lupa, sering sekali kebolak-balik. Oke ya, dimana nilai X maksimum atau nilai R besar itu sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan G. Kalau untuk ketinggian maksimum tadi sin kuadrat dibagi dengan 2G. Kalau untuk jarak terjauh sin 2 theta dibagi dengan G. Itu ya bedanya. Terus kalau ditanya kapan benda itu mencapai jarak terjauh? Nah,
berarti kita disuruhnya menentukan waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai jarak terjauh atau mencapai X maksimum. Kalau kita lihat dari gambarnya kan simetris, berarti waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh itu nilainya sama dengan 2 kali waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Ini ya, karena alasannya lintasannya itu simetris. Nah, sekarang yang kakak tanyakan, apa bedanya sin kuadrat theta dengan sin 2 theta? Ini harus ada dipahami juga. Misalnya, diketahui tetanya 30. Oke, sudutnya 30 derajat. Nah, ditanya berapa nilai sin kuadrat theta atau sin kuadrat 30 dan nilai dari sin 2 theta atau sin 2 kali 30 derajat. Bedanya kalau sin kuadrat 30, Adik-adik cari dulu sin 30 itu berapa. Dari tabel yang sudah kita bahas sebelumnya, sin 30 itu kan setengah. Oke ya, baru dikuadratkan. Setengah dikuadratkan adalah 1/4. Kalau sin 2 30, ini Adik-adik kalikan dulu 2 dengan 30, berarti sama dengan sin 60. Sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Jadi beda ya antara sin kuadrat theta dengan sin 2 theta. Ini hal-hal yang harus Adik-adik pahami dalam poin besaran fisika yang berlaku untuk konsep gerak parabola. Ya, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir ya, yaitu untuk penerapan konsep gerak parabola ini dalam pemecahan soal-soal fisika. Nah, kita lihat untuk contoh soalnya, di mana katanya sebuah benda di sini dilempar dengan kecepatan awal 10 meter per second. Nah, berarti ini merupakan nilai dari V0. Kecepatan awal kita simbolkan dengan V0. Nah, kemudian membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X. Berarti ini adalah nilai θ-nya terhadap sumbu X. Nah, pertanyaannya yang pertama, berapa kecepatan awal benda terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y? Berarti ini ditanya V0X berapa, V0Y berapa. Nah, untuk yang B, kecepatan benda pada saat T sama dengan 0,1 detik. Berarti yang ditanya itu adalah berapa VT. Yang ketiga, posisi benda pada saat T sama dengan 0,1 detik. Berarti ditanya X dan Y. Yang poin D, ketinggian maksimum, H maksimum. Yang E, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Berarti T maksimum. Jarak terjauh yang F, berarti ini adalah X maksimum atau R juga boleh ya. Kemudian yang G, waktu untuk mencapai jarak terjauh, berarti TX maksimum. Nah, dari variabel-variabel yang diketahui di soal bisa kita gambarkan untuk membantu kita dalam penyelesaian soal ini. Tadi kan katanya benda itu dilempar dengan sudut 37 derajat terhadap sumbu X. Ini benda, kita lempar dengan kecepatan awal. Berarti ini nilai V0. Yang mana nilai V0 tadi adalah 10 meter per second. Membentuk sudut terhadap sumbu X. Ini sumbu X, berarti sudut yang 37 itu ini. Ini 37 derajat. Oke ya, kita langsung lihat untuk yang poin A. Jadi poin yang A ditanya berapa kecepatan awal terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Berarti berapa V0X. Nah, untuk V0X tentu nilainya adalah V0 cos theta. Tetanya berapa? 37 derajat. Nah, hati-hati ya. Untuk cos selalu kita gunakan untuk garis yang dekat dengan sudut. Nah, untuk soal-soal secara umum V0X itu memang kita gunakan V0 cos, tapi ada kalanya nanti Adik-adik terkecoh ketika di dalam soal itu dikatakannya sudut yang dibentuk itu terhadap sumbu Y. Jadi hati-hati dalam menganalisis soal. Nah, untuk V0 nilainya 10, cos 37 0,8,
Nah, ini kita kalikan, berarti nilai fenol Y kita ada, fenol X kita adalah 10 kali 0,8 berarti 8 meter per second. Nah, kemudian untuk yang keduanya ditanya fenol Y. Berarti fenol Y kita adalah fenol sin 37. Sin 37 0,6 berarti 10 dikali 0,6 berarti fenol Y kita adalah 6 meter per second. Nah, ini nilai untuk komponen kecepatan awal sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y. Sekarang kita lanjutkan untuk yang poin B. Poin B ditanya VT. Tadi dalam penjabaran materi kakak sampaikan VT itu sama dengan akar dari VTX kuadrat ditambah dengan VTY kuadrat. Tapi karena VTX sama nilainya dengan fenol X, kita ganti langsung aja. Fenol X kuadrat ditambah dengan VTY kuadrat. Oke ya, ini untuk menentukan nilai dari VT. Nah, fenol X kita udah punya, yang belum punya itu adalah nilai VTY. Kita cari dulu. Di mana nilai VTY? Tentu nilainya fenol Y dikurang G dikali dengan T. Nah, sebetulnya untuk mencek kita pakai tanda tambah atau pakai tanda kurang ini, adik-adik harus cek dulu berapa waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai ketinggian maksimum. Karena kan di sini waktunya 0,1 detik. Mana tahu 0,1 detik itu waktu yang sudah lewat atau waktu benda sudah lewat menempuh ketinggian maksimum. Tadi kakak sampaikan kalau dia sudah lewat dari tinggi maksimum ke bawah berarti kan kita pakai tambah. Biar kebukti kita lihat dulu langsung untuk tinggi maksimumnya ya, yaitu waktu untuk mencapai ketinggian maksimum untuk poin E. Oke. T untuk mencapai ketinggian maksimum tadi rumusnya adalah fenol sin theta dibagi dengan G. Ini rumus cepatnya. Fenol kita tadi 10, sin dari 37 tadi 0,6 dibagi dengan 10. 10 habis berarti waktu untuk mencapai ketinggian maksimum itu adalah 0,6 second. Nah, sekarang waktu di poin B ini adalah 0,1 detik. Berarti kan 0,1 detik itu waktunya sebelum mencapai ketinggian maksimum. Paham ya? Kalau misalnya nggak kebayang kakak gambarkan ini. Nah, pada saat dia mencapai ketinggian maksimum ini waktunya 0,6 detik. Oke, waktu yang ada di pertanyaan B itu adalah 0,1 detik. Berarti kan 0,1 detik itu daerahnya di sini. Oke ya, misalnya di sini nih, waktu 0,1 detik. Ini kan arahnya ke atas, makanya kita gunakan min G. Paham ya? Kita langsung cari nilai untuk nilai VTY. VTY berarti fenol Y. Fenol Y kita udah punya, nilainya adalah 6. Dikurang gravitasi kan nggak ditetapkan di soal, kita gunakan 10. Berarti 10 dikali dengan waktu 0,1. Nah, 10 dengan 0,1 nolnya habis, berarti 6 dikurang 1. 6 kurang 1 berarti 5 meter per second. Ini nilai dari VTY. Yang kita butuhkan adalah VT-nya. Kita masukkan ke dalam persamaan yang di atas. Jadi, nilai dari VT itu tentu sama dengan akar dari fenol X dikuadratkan. Langsung ya, fenol X berarti kan 8 dikuadratkan ditambah dengan VTY. VTY kita adalah 5 kuadrat. Berarti kan ini nilainya 8 dikuadratkan itu adalah 64. Ditambah dengan 5 kuadrat itu adalah 25. Berarti ini kalau ada dijumlahkan akar dari 6 tambah 2 8, 89. Sampai di sini aja udah betul, tapi kalau misalnya mau adik-adik sederhanakan, akar 89 itu sama dengan 9,4. Satuannya adalah meter per second. Bisa untuk menentukan nilai VT, yaitu kecepatan pada saat T-nya 0,1 detik. Lanjut kita untuk poin yang C. Nah, poin yang C ditanyanya posisi. Berarti kita cari masing-masing posisi untuk X. Rumusnya tadi apa? Fenol X dikali dengan T. Fenol X kita berapa? 8.
T-nya untuk option yang C atau untuk pertanyaan yang C tetap 0,1. Oke, berarti kan ini nilainya sama dengan 0,8 meter. Yang Y kita gunakan persamaan GLBB. Waktunya kan 0,1 detik juga ya, berarti kita gunakan tetap kurang. Fenol Y dikali T kurang setengah GT kuadrat. Oke, ganti nilainya. Fenol Y kita 6 dikali dengan T. T-nya 0,1. Oke, dikurang setengah gravitasi 10. Nah, T dikuadratkan 0,1 kuadrat berarti kan 0,01. Oke ya. Nah, 6 kali 0,1 itu 0,6 dikurang 10 bagi 2 itu bisa ya 5 dikali dengan 0,01 atau ini sama dengan 0,6 dikurangi dengan 0,05. Ini kita sederhanakan, tinggal adik-adik kurangkan 0,6 itu dikurang 0,05 sekitar 0,55 ya, 0,55. Satuannya adalah meter. Jadi posisinya itu 0,8 meter, 0,55 meter. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang pertanyaan D. Pertanyaan yang D adalah berapa ketinggian maksimum? Nah, ketinggian maksimum kita langsung pakai cara cepat ya, di mana H maksimum tadi rumusnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. V0 kita tadi 10 kita kuadratkan 100. Sin dari 37, ini hati-hati kan tadi kakak contohkan sin kuadrat 37 gini ya, dibagi dengan 2 kali 10. Oke. Nah, jadi di sini kita sederhanakan aja dulu. Ini 100, ini 20. 100 sama 20 bisa ya? 5. Berarti ini sama dengan 5 dikali dengan sin 37 berapa tadi? 0,6. Nah, 0,6 itu tinggal kita kuadratkan. Tentu sama dengan 0,36. Nah, ini kita dapatkan nilai ketinggian maksimum. Jadi nilai ketinggian maksimum itu sama dengan 5 dikali dengan 0,36 sama dengan 1,8 meter. Oke, ini ketinggian maksimum yang dicapai oleh si benda ketika menempuh gerak parabola seperti di kondisi soal ini. Nah, lanjut kita ke poin yang selanjutnya. Tadi E udah ya, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum 0,6 second. Lanjut untuk poin yang F. Poin yang F ditanyanya adalah jarak terjauh. Jarak terjauh pakai cara cepat aja, X maksimum sama dengan V0 kuadrat, bedanya dengan ketinggian maksimum, sinnya jadi sin 2 theta, dibagi dengan G-nya nggak ada 2 lagi, berarti per G. V0 kuadrat 100. Nah, di sini udah gampang. Kan sin 2 theta, sin 2 dikali 37 ya. Dikali 37 per 10. Di sini adik-adik udah dibantunya. 37 dikali 2 itu sama dengan 74. Sudah diketahui dalam soal sin 74 itu sama dengan 0,96. Nih, kita sederhanakan dulu. Berarti ini 10 dikali dengan sin 74. Oke, sin 74 katanya di soal 0,96. Ini kita kalikan berarti 9,6. Inilah jarak terjauh yang dicapai oleh benda ini. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pertanyaan yang terakhir. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh. Nah, tadi kan dia simetris ya. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh kita simbolkan tadi dengan Tx max. Jadi T untuk mencapai jarak terjauh itu sama dengan 2 kali T untuk mencapai ketinggian maksimum. Ketinggian maksimumnya tadi butuh waktu 0,6, berarti 2 dikali dengan 0,6 tentu sama dengan 1,2 detik. Inilah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh. Oke, adik-adik, itu dia penjabaran materi kita tentang gerak parabola. Sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu. Jadi hal yang harus adik-adik pahami itu adalah bahwasanya gerak parabola akan terbentuk ketika benda kita lempar dengan sudut tertentu. Jadi kata kuncinya dalam soal itu benda dilempar dengan sudut
tertentu. Kalau sudah ada kata-kata ini dalam soal, pasti kita menggunakan konsep gerak parabola. Dan gerak parabola itu terjadi karena perpaduan konsep GLB dan GLBB. Nah, selanjutnya besaran fisika yang harus kita pahami dalam penyelesaian gerak parabola ini adalah yang pertama, kecepatan awal. Kecepatan awal sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y. Kemudian ada lagi kecepatan pada saat waktu tertentu, di mana nilai VT-nya sama dengan akar dari VTX kuadrat atau V0x kuadrat tambah VTY kuadrat, karena sepanjang sumbu X berlaku GLB, sepanjang sumbu Y berlaku GLBB. Terus ada posisi X dan Y, terus ada ketinggian maksimum, di mana ketinggian maksimum bisa kita gunakan cara cepat, V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Ada lagi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum, nilainya adalah V0 sin theta dibagi dengan G. Dan ada lagi besaran selanjutnya, jarak terjauh X maksimum, di mana nilainya adalah V0 kuadrat, sinnya jadi sin 2 theta, G-nya nggak pakai 2 lagi, berarti bagi G. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh itu sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Ini kita simbolkan dengan X maksimum, ini H maksimum. Oke, adik-adik, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.